Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum melakukan ibadah sekolah minggu secara online, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama mengikuti ibadah online ini. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga harus tetap berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan juga persembahan, sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Adik-adik juga dapat mengikuti setiap petunjuk dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik bebas berekspresi sambil bernyanyi dan memuji Tuhan. Adik-adik juga harus tetap fokus selama beribadah, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain seperti makan dan tidur. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, hari ini ditemenin oleh kakak-kakak cantik. Ada kakak Eva, ada kakak Cindy, ada kakak Elin. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, sepertinya adik-adik di rumah udah siap memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, jangan duduk dulu ya. Tetap berdiri dan kita memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Nah, sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tuhan melihat kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Halo adik-adik, apa kabar nih?
Kakak Elin mau tanya nih, selama kalian libur, Kakak Elin, adik-adiknya suruh duduk. Oh iya, adik-adik sebelum Kakak Elin tanya-tanya, boleh duduk dulu ya, duduk dulu. Duduk semuanya yang manis ya. Udah? Nah, sekarang baru Kakak Elin tanya, oke? Oke. Nah, adik-adik Kakak Elin mau tanya nih, selama kalian libur, kalian di rumah biasanya ngapain? Oh, ada yang tidur aja. Kalau kakak-kakak di sini ngapain biasanya di rumah? Nonton. Masak. Tidur. Tidur juga, ya sama aja. Kalau kakak Elin biasanya bantu mama loh di rumah. Nah, adik-adik, kalian bosan gak sih di rumah kalau kegiatannya itu-itu aja? Bosan gak? Oh, bosan. Katanya ada yang mau pergi liburan nih. Kalau kakak-kakak bosan gak? Bosan banget. Bosan banget. Tapi adik-adik kita tuh nggak boleh loh bosan di rumah. Kenapa? Karena di rumah kita walaupun kita tetap berada di rumah aja, kita ditemani oleh mama, oleh papa, oleh adik, oleh kakak, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Iya kan? Kakak juga kan di rumahnya juga rame kan? Iya. Nah, apalagi kakak-kakak tau nggak kalau di rumah kita, di rumahnya kakak Elin, di rumahnya adik-adik, dan di rumahnya kita semua yang ada di sini, itu ada Tuhan Yesus loh. Jadi kita harus tetap senang, harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Yuk adik-adik kita bernyanyi yuk, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita membaca Mazmur. Ayo Alkitabnya semua dibuka ya. Dari Mazmur 126 ayat yang ketiga. Kita bacanya bersama-sama ya. Dari Mazmur 126 ayat ketiga. Udah pada dapat? Ayo kita mulai ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar cerita Alkitab. Di sini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Ayo, siapa? Ayo. Wah, kakak-kakak juga sudah siap loh. Kalian di rumah sudah pada siap belum? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyi Alkitab. Yang mau cerita hari ini apa ya Kak Eva? Iya, siapa sih? Siapa ya? Pengen tahu ya? Pengen dong. Pokoknya orang itu spesial. Nah, makanya adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyi Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Halo semuanya, anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semuanya di rumah masing-masing? Om Pendeta yakin semuanya sehat. Semoga semuanya tetap sukacita bersama dengan semua orang tua di rumah masing-masing. Hari ini Om Pendeta akan bercerita dalam kesempatan ibadah minggu kita hari ini
bertepatan hari ini kita rayakan sebagai Hari Raya Pentakosta. Nah, sebelum pendeta bercerita, yuk kita semuanya lipat tangan, sikap doa yang manis, yuk kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Roh-Mu telah dikaruniakan dan kami peringati, kami sambut dengan penuh rasa syukur. Baik anak-anak, orang tua semuanya dikaruniakan Roh Kudus Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan bersama cerita tentang Roh Kudus Tuhan. Maka biarlah Tuhan menuntun kami dan memberi kami kemampuan, baik hamba-Mu juga semua anak-anak bersama dengan orang tua semua di rumah, untuk menyambut berita firman Tuhan, cerita tentang Roh Kudus Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, mari semuanya matanya ke depan, semuanya arahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, hari ini Om Pendeta mau cerita tentang Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus. Nah, ada cerita nih yang Om Pendeta mau bagikan di hari Pentakosta ini. Ada anak sekolah minggu, ini kebetulan di Toraja, di kampung kita sana. Ia pagi-pagi, seorang anak kecil perempuan, dia mau pergi sekolah minggu. Tiba-tiba di jalan, ia bertemu dengan satu ekor kerbau yang besar sekali. Kayak kakak Leo. Waktu itu anak ini takut sekali. Sebab kerbaunya besar sekali, sementara dia sangat kecil. Nah, waktu mau pergi ke gereja, tiba-tiba kerbau itu ada di depannya. Lalu kerbau itu berbunyi. Maka semakin takutlah dia. Tiba-tiba anak-anakku, ada suara berbisik di hatinya. Suara itu mengatakan, kamu berdoa. Nah, karena dia sudah tahu doa Bapa kami, walaupun dia lupa-lupa sedikit, tapi karena ada suara bicara dalam hatinya, berdoalah, maka anak kecil itu, anak perempuan itu berdoa, Bapa kami di surga. Tapi baru sampai kata Bapa kami di surga, dia rasa takut. Kenapa? Karena suara kerbau itu semakin besar. Rupanya kerbau itu sudah semakin dekat dengan dia. Maka tiba-tiba dia semakin lancar berdoa Bapa kaminya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Dan ketika dia mengatakan amin, wah, dia buka matanya, dia lihat ternyata kerbau itu lewat di sampingnya. Kerbau itu tidak tabrak dia, anak-anakku sekalian. Dia selamat. Nah, saudara, anak-anakku sekalian, itulah Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan seperti ini, topi Om Pendeta. Turun seperti lidah-lidah api. Dan waktu dia turun, semua orang diberi kekuatan. Semua orang diberi pertolongan oleh Tuhan.
dan semua orang menjadi berani, bukan berani berkelahi, tapi berani dalam segala hal. Kalaupun ada yang buat takut-takut, jangan takut, karena ada Roh Kudus. Jadi kalau misalnya mau pergi kencing, kalau ada yang bilang hati-hati, ada di situ pokok, ada di situ bunyi-bunyi lain, jangan takut ya. Jangan sampai kencing celana karena takut ke kamar mandi. Sebab apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berani. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Anak-anak Tuhan juga pasti mau sehat. Nah, karena apa? Roh Kudus Tuhan juga selalu membuat kita bersemangat. Seperti walaupun di rumah semua tetap semangat. Olahraga, bermain, belajar, makan yang banyak di rumah ya. Jangan malas makan, nanti sakit. Roh Kudus membuat kita makan banyak-banyak. Kalau perlu, nanti kalau sudah sekolah, badannya lebih sehat, lebih bagus. Yang tadinya malas makan, jadi rajin makan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang bersemangat. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan yang dikasih Roh Kudus oleh Tuhan, dia pasti penuh semangat dalam hidupnya. Jadi anak-anak sekalian, Roh Kudus memberi kita kekuatan seperti anak perempuan tadi. Walaupun kerbau besar, dia tidak takut karena dia berdoa. Dan Roh Kudus membuatnya berdoa. Dan tidak lagi takut dalam segala hal. Jangan takut. Kalau mau ke kamar mandi, pergi saja. Kalau mau makan, tidak perlu harus disuap. Karena Roh Kudus sudah memberi kita semangat. Jadi 3 hal. Mari anak-anakku sekalian, hari Pentakosta, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu datang dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan sayang semuanya. Jaga kesehatan. Salam rindu dari Om Pendeta dan semua kita kepada anak-anakku sekalian. Tuhan sayang, Tuhan memberkati. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, nanti baca ya firman Tuhan yang Om Pendeta ceritakan tadi, itu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 2 ayat 5 sampai 13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai ke 13. Dan tema renungan kita, Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kekuatan. Wah, adik-adik udah dengarkan cerita tentang Roh Kudus? Nah, kakak mau tanya lagi nih, tema kita tadi apa ya? Sama-sama kita katakan ya. Roh Kudus memberi kekuatan. Sekali lagi, Roh Kudus memberi kekuatan. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, jadi jangan takut karena Roh Kudus selalu memberi kita kekuatan. Kita menyanyikan respon firman kita, bila Roh Allah ada dalamku. Adik-adik di rumah silakan berdiri ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari
menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dok penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dok penari. Nah adik-adik, aktivitas kita pada hari ini nih, kita akan buat bentuknya seperti ini nih. Cara-caranya ada di sini. Halo adik-adik, aktivitas kita pada hari ini membuat topi lidah api. Dan sekarang kakak akan memberitahu bahan-bahan untuk membuat topi lidah api. Yang pertama, adik-adik harus siapin 3 pensil warna dengan warna kuning, orange, dan juga warna merah. Dan yang kedua, adik-adik siapin lem kertas. Yang ketiga, adik-adik siapin pensil. Dan yang keempat, adik-adik siapin gunting ya. Dan juga jangan lupa, adik-adik siapin karton dengan warna apa saja, bebas ya warnanya. Nah, setelah adik-adik siapin bahan-bahan yang tadi, tahap pertama untuk cara membuatnya, adik-adik harus menggambar apinya dulu ya. Ini ada 3. Adik-adik pertama gambar yang besar dulu, setelah itu gambar yang sedang, kemudian yang paling kecil. Nah, jangan lupa digunting ya adik-adik. Setelah adik menggambar apinya, jangan lupa diwarnai ya. Nah, yang api yang besar warnanya dengan warna orange. Gambarnya usah adik-adik ya. Nah, setelah adik-adik warnai 3 api tersebut, nanti kita akan memasukkan 3 api tersebut ke api yang besar ini ya. Yang pertama, api yang sudah ini yang warna kuning adik-adik lem. Lalu setelah dilem, ditaruh di api yang besar ini. Taruh di tengah-tengah ya adik-adik. Kemudian ambil api yang kecil ini yang warna merah. Adik-adik lem. Dan tempel di sini. Api warna kuningnya ya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik siapin apinya seperti ini ya. Lalu dilem ditaruh di tengah-tengah. Nah, kemudian diukur deh si kepala adik-adik semua. Nah, hasil dari topi lidah apinya seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk difoto, kemudian minta tolong mama atau papanya untuk upload di Facebook, lalu di tag SMGT Jemaat Batak dan guru-guru sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik. Kalau sudah jadi, nanti akan seperti ini, terus bisa dibuat topi seperti kayak yang Pak Pendeta pakai. Nih Kak Elin juga ada loh. Kalau hasilnya udah ada, nanti jangan lupa difoto, terus di-upload ke Facebook, terus di-tag ya ke kakak-kakak sekolah minggu. Boleh ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di depan ini, boleh ke Pak Pendeta juga, atau ke kakak sekolah minggu yang lain. Ditunggu ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, yuk siapin persembahannya, minta sama mamanya, minta sama papanya. Dilipat yang rapi ya persembahannya. Udah? Udah semuanya? Oke deh, kalau gitu sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yuk kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, bersama dengan orang
orang tua di rumah, mari kita semua berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami masih boleh bersekolah minggu dari rumah masing-masing. Roh Kudus Tuhan yang turun, yang kami peringati bersama di hari Pentakosta ini, sungguh memberi kami kekuatan, semangat, dan sukacita bagi kehidupan kami semua, bagi anak-anak kami, bagi semua orang tua, bahkan semua orang percaya di muka bumi. Terima kasih untuk persekutuan kami hari ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menjaga, memelihara anak-anak kami. Baik yang masih kecil-kecil, bahkan yang sudah bersekolah, anak-anak remaja. Tuhan sayang anak-anak Tuhan. Roh Kudus mengasihi anak-anak kami. Mereka terus tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Mereka pun semakin tumbuh di dalam kasih sayang Tuhan, dalam pemeliharaan Roh Kudus Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah selama di rumah mereka tetap menerima segala kasih sayang Tuhan. Mereka dijauhkan dari sakit penyakit dan mereka semua dipelihara. Tuhan berkati semua orang tua. Mereka pun penuh sukacita, membimbing, membesarkan anak-anak. Tuhan memberkati mereka, biarlah penuh cinta dan ketulusan. Mereka sayang pada anak-anak karunia Tuhan dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan semua orang tua yang ada di laut, di darat, dan setiap rumah tangga bersama dengan orang tua semua. Mereka selalu hidup dalam kasih sayang dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami yang kami sudah persembahkan bersama. Dan berkati terus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam. Pengurus, para pengasuh, pembimbing, semua biarlah kami terus semangat untuk melayani Tuhan lewat pelayanan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Roh Kudus-Mu. Kami penuh sukacita dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Aku Diberkati. Ayo semuanya berdiri. Anak-anakku, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Pentakosta. Yakinlah Tuhan Yesus sayang selalu.